Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khalil Anam. Saya dari kelas 2 dari kelas 3C akan melakukan menjelaskan tabel indikasi sensor atau aktuator pada Komatsu Doser D115A-5. Apa itu D115A-5? Itu yang pertama di sini ada D. Ini ada melambangkan doser. Untuk 115 itu adalah yang kapasitas dosernya itu. Dan untuk A itu Asia, yaitu diproduksi untuk Asia. Dan 5 ini yaitu permajaan atau eh, untuk 5 ini divisi atau pengeluaran yang ke tipe yang kelima. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sensor atau aktuator. Yang pertama di sini ada subsistemnya, ada engine. Untuk komponennya itu ada engine, water temperature gauge. Untuk kategorinya ada kategori sensor. Untuk fungsinya itu ada baca suhu pendingin mesin. Untuk jenis sinyal atau tenaga itu analog. Untuk analog sendiri, jika engine water temperature gauge ini dalam keadaan dingin, analog akan mengarah ke low atau tidak ke high. Jika sebaliknya, jika engine water temperature gauge ini dalam keadaan panas, analog ini akan mengarah ke low. Dan selanjutnya di sini ada lokasinya. Untuk lokasinya ini ada di panel monitor. Untuk safety-nya itu ada di Untuk safety-nya yaitu panas tinggi radiator. Dan selanjutnya di sini ada sistem subsistemnya, ada di engine. Untuk komponennya yaitu ada di engine oil pressure switch. Untuk kategorinya itu ada di sensor. Untuk tingkatnya itu deteksi tekanan oil rendah. Untuk jenis atau tenaga sinyal atau tenaga itu ada di digital on off. Jika engine oil pressure switch ini dalam tekanan rendah, maka digital ini akan on. Dan jika engine air pressure switch ini dalam keadaan tinggi atau sedang, maka digital on off ini akan off. Untuk lokasinya ada di blok mesin. Untuk safety-nya itu ada di risiko panas dan tekanan oli. Untuk selanjutnya ada di submit, yaitu ada di engine. Untuk komponennya yaitu ada fuel gender. Untuk kategorinya itu ada di sensor. Untuk fungsi lengkap, deteksi level bahan bakar. Jenis sinyal atau tenaganya analog. Untuk analog ini sama fungsinya pada engine water temperature gauge. Untuk sistemnya yaitu deteksi bahan bakar. Untuk lokasinya itu ada di tangki bahan bakar minyak. Safety-nya bahan bakar minyak mudah terbakar. Dan selanjutnya di sini ada subsistemnya, ada engine. Untuk komponennya itu glow plug atau intake heater. Untuk kategorinya itu ada di aktuator. Fungsi singkatnya itu memanaskan udara masuk saat start dingin. Untuk jenis sinyal atau tenaganya yaitu listrik on off. Untuk sistemnya ini daily listrik. Jika globak atau intake heater ini akan memanaskan mesin dingin,
maka akan dari listrik dan saat posisi dingin akan on dan saat posisi panas akan off. Untuk lokasinya itu ada di intake manifold dan safety-nya itu tegangan tinggi saat preheat. Biasanya di sini ada subsystem yang hanya ada subsystemnya, ada engine, untuk komponennya ada starter motor, dan kategorinya itu ada aktuator. Fungsi singkatnya yaitu memutar mesin saat start. Untuk jenis sinyal atau tenaga yaitu listrik DC. Sistem dari listrik DC itu starter motor akan dialiri listrik DC dan akan memutar mesin saat start. Lokasinya itu ada di engine. Untuk safety-nya itu arus listrik besar. Dan hanya di sini ada sapinya, ada hidrolik. Untuk komponennya itu ada hydraulic pressure sensor. Untuk kategorinya itu ada sensor. Fungsi singkatnya itu membaca tekanan oli hidrolik. Untuk jenis sinyal atau tenaga yaitu analog. Analog ini sama dari nomor 1 dan nomor 3. Untuk lokasinya ada di jalur hidrolik. Untuk safety-nya yaitu di kanan tinggi. Dan selanjutnya di sini ada sistemnya ada hidrolik. Untuk komponennya yaitu hidrolik temperatur sensor. Kategorinya sensor. Untuk fungsi singkatnya yaitu mendeteksi suhu oli hidrolik. Untuk jenis sinyal atau tenaga yaitu ada di analog sama-sama dengan atasnya, dan untuk lokasinya ada di tangki hidrolik. Untuk safety-nya itu panas atau bertekanan. Terus selanjutnya di sini ada sapinya, ada hidrolik. Komponennya ada bed lift cylinder. Untuk kategorinya itu ada di aktuator dan fungsinya yaitu mengangkat atau menurunkan bed. Jenis sinyal atau tenaganya ada di hidrolik. Untuk hidrolik ini bed atau bed lift cylinder ini akan dialiri hidrolik dan akan mengangkat dan menurunkan bed. Untuk lokasinya ada di depan unit. Untuk resikonya atau safety-nya ada resiko terjepit atau tekanan tinggi. Dan saja di sini ada subsystemnya ada hidrolik. Untuk komponennya ada repair lift cylinder. Untuk kategorinya di sini ada aktuator dan fungsi yaitu penggerak repair naik dan turun. Untuk jenis sistemnya yaitu hidrolik sama dengan yang di atasnya, mengaliri hidrolik pada repair lift cylinder ini. Dan untuk lokasinya ada di belakang unit. Untuk safety-nya ada yaitu resiko terjepit. Dan yang terakhir ini adalah subsistemnya ada hidrolik. Untuk komponennya itu steering clutch aktuator. Untuk sistemnya ini ada aktuator dan fungsi singkatnya itu ada pengatur blok kiri atau kanan via hidrolik. Untuk jenis sistemnya itu ada di hidrolik sama dengan yang di atasnya. Itu dari kelas aktuator ini dialiri listrik dan mengatur blok kanan pada hidrolik. Untuk pasnya ada di transmisi steering. Untuk safety-nya yaitu tekanan oli tinggi.